Sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya yakin itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Kalau Pak Jokowi gentleman, kalau berani ya pasti akan menjawab tantangan Pak JK. Tapi ya ini kan soal nyali dan keberanian yang karena Pak JK menyampaikannya dengan sangat-sangat berani dan sempurna. Kenapa tidak kasih lihat? Membiarkan masyarakatnya berkelahi sendiri. Saling memaki masyarakat 2 tahun. Puluhan miliar uang habis untuk pengacara. Puluhan miliar uang habis untuk pengacara. Ya pengacaranya Pak Jokowi. Karena 2 tahun puluhan miliar gitu ya. Sebenarnya sederhana persoalannya. Karena kata Pak JK, saya yakin Pak Jokowi punya ijazah asli dan kita stoplah perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya yang asli. Saya yakin itu. Perpecahan di masyarakat, maki-makian di TV, sifat nasionalisme kita terganggu. Dan saya yakin Pak Jokowi mengerti bagaimana kerugian sosial kita. Tinggal dikasih lihat selesai dan saya yakin Pak Jokowi akan begitu. Pernyataan Pak JK ini benar-benar berani sekali gitu ya. Dan lengkap. Siapa yang membawa Jokowi ke Jakarta? Saya membawa ke Jakarta untuk jadi gubernur. Kasih tahu semua itu teremul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Saya membantu Jokowi. Ya, dengan bilang ada kerugian puluhan miliar, itu kan artinya ya Pak Jokowi sudah membayar puluhan miliar. Berapa? Rugi itu. Dan ngapain Jokowi mengambil langkah ini, mengambil langkah yang merugikan itu? Dan ya meskipun pernyataan Pak JK sebenarnya adalah pernyataan banyak orang, kita juga pernah menyampaikan dan berpikir yang demikian. Kenapa nggak ditunjukin aja selesai? Ngapain keluar uang sampai puluhan miliar untuk bayar pengacara dan sebagainya? Meskipun sudah banyak orang menyampaikannya, tapi pernyataan Pak JK hari ini yang begitu sempurna, ini punya bobot yang jauh lebih besar dibandingkan kita semua. Ya, meskipun kalimatnya sama, tapi ketika Pak JK yang bilang, itu efek atau dampaknya pasti jauh lebih besar. Dan seharusnya Pak Jokowi mendengar. Ya kalau Pak Jokowi nggak mendengar pernyataan orang-orang gitu ya, pernyataan kita dan orang-orang yang berpikir bahwa tunjukin aja ijazahnya, ya oke gitu. Tapi kalau Pak JK yang bilang, masa iya sih Pak Jokowi nggak mau denger? Kan lebih senior Pak JK gitu ya. Jokowi tidak punya pengalaman. Dia kan gubernur DKI. Pengalamannya dari wali kota Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkenal Jakarta, tiba-tiba dicalonkan presiden, bisa hancur negeri, bisa masalah negeri ini dicampur. Memalukan benar bangsa ini kalau presiden bagi beras bansos di depan istana. Menurut saya paling memalukan lah gitu. Kok bansos itu dikasih di depan istana? Yang lewat istana kan semua naik mobil, naik motor. Masa itu dikasih beras? Kan tidak enak. Jangan diulangi lagi dah. Memalukan benar bangsa ini kalau presiden bagi beras bansos di depan istana. Pembagian sembako oleh Bapak Presiden di depan istana, alhamdulillah masyarakat senang. Pak Kala pasti sudah tahu betul siapa Mulyono itu. Seluruh takliwer dalam bahasa Jawanya itu, ya, watak sejatinya dan kepribadian Jokowi alias Mulyono sangat dimengerti oleh Pak Kala. Nah, permintaan atau anjuran Pak Kala pada bapaknya Gibran buat banyak orang, termasuk saya, sangat tepat. Nah, artinya buat kali ini Pak Yusuf Kala itu memberikan anjuran kepada Jokowi, ya, supaya segera menunjukkan ijazah aslinya bulan April ini. Karena apa? Karena sudah meresahkan masyarakat. Saya yakin Pak Jokowi mengerti bagaimana kerugian sosial kita. Ya Pak JK yakin seperti itu, saya yakin yang sebaliknya. Makanya Pak Jokowi nggak mau menghentikan ini terus ya. Terus ditahan, terus disembunyikan, terus diamankan di Polda Metro gitu ya, ijazahnya, jadi ya nggak bisa ditunjukin sekarang. Ya itu soal keyakinan yang berbeda saja gitu ya. Kalau Pak JK meyakini berhusnuzon kepada Pak Jokowi, saya nggak bisa gitu, karena ini bukan kasus sehari dua hari, ini sudah bertahun-tahun dan Pak Jokowi benar-benar menghendaki situasi yang seperti ini, mengeluarkan uang puluhan miliar hanya untuk menimbulkan keributan, kekacauan dan perpecahan dan perdebatan yang sangat-sangat membuang waktu dan tidak penting sama sekali di Indonesia. Jadi ya bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan ini, ya itu cuma Jokowi dan Tuhan saja yang tahu gitu. Atau ganti Kapolri baru bisa tuh. Masih seperti sekarang udah nggak mungkin rasanya gitu, karena semua sama-sama tinggi egonya. Dan
Di luar soal pernyataan Pak JK yang sebenarnya mirip seperti pernyataan banyak orang dan kita semua hari ini, apa yang disampaikan oleh Pak JK hari ini itu jelas adalah sebuah teguran yang sangat-sangat keras sekali kepada Jokowi, karena menimbulkan perpecahan, kerugian yang besar, kerugian sosial, kerugian uang puluhan miliar, dan padahal semua kerugian ini bisa tidak kita perlu jalani kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Ya sama seperti Selat Hormuz yang ditutup hari ini gitu. Seandainya itu nggak diserang sama Amerika dan Israel, ya udah gitu, akan biasa saja, nggak ada penutupan dan kita nggak akan menghadapi risiko yang seperti sekarang. Ijazah Jokowi juga kurang lebih sama. Kalau ditunjukin selesai. Seharusnya gitu, karena itu juga sudah dicontohkan sama tokoh-tokoh yang lain gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak JK ini benar-benar ya perlu kita apresiasi, karena kalau kita yang menyampaikan dengan kalimat yang sama gitu ya, itu akan diserang sama buzzer-buzzernya Jokowi. Wah, nggak bisa, nggak sesederhana itu, emangnya nggak bisa selesai, emangnya bisa dipercaya dan sebagainya. Itu pernyataan orang-orang sebelumnya. Nah, sekarang ini patut kita uji dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak JK hari ini, yang meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya dan mengakhiri perpecahan dan polemik ini semua gitu ya. Kita tunggu saja siapa relawan atau pro Jokowi yang berani untuk membantah Pak JK, karena membantah Pak JK butuh mental. ini level yang berbeda dibandingkan orang-orang pada umumnya. Ya meskipun Pak JK sudah bukan orang yang berkuasa hari ini, tapi tetap saja gitu bobot pernyataannya berbeda. Jadi selain pernyataannya yang perlu kita apresiasi, langkah Pak JK untuk melaporkan Rismon ke Barreskrim juga perlu kita acungi jempol, dan lebih dari itu semua, bagi saya yang paling penting dari peristiwa ini hikmahnya gitu ya. Hikmah Pak JK diseret-seret sama cerita Rismon yang hoax, yang bilang ada dana 5 miliar dan sebagainya. Hikmahnya adalah Pak JK akhirnya mau turun tangan untuk menyelesaikan masalah ijazah palsu ini. Ya kalau Pak JK nggak diseret-seret, mungkin ya sampai kiamat mungkin ijazah Jokowi tetap akan bermasalah itu kan. Tapi karena Pak JK sudah ikut dirugikan, dia sudah dimainkan isunya dan diseret-seret seperti sekarang, ya mau nggak mau dia harus turun tangan. Dan bagi saya pernyataan Pak JK bukan sekedar ingin menyelesaikan atau memberikan saran dan nasihat kepada Pak Jokowi, tapi lebih dari itu, apa yang saya baca gitu ya, Pak JK ini seperti memilih untuk menantang Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Karena kebetulan hari ini dia sudah ikut dirugikan, sehingga ya Jokowi seharusnya bisa memberikan jawaban yang benar dan baik. Ya kita tunggu jawabannya apa gitu ya. Kalau Pak Jokowi gentleman, kalau berani ya pasti akan menjawab tantangan Pak JK. Tapi ya ini kan soal nyali dan keberanian yang mungkin sudah agak luntur dari wajah Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden Indonesia. Hal ini disampaikan pada 8 April lalu seperti tertulis di demokrasi.id. Jadi Mas Kowi, supaya segera selesai kasus ijazah Anda dan tidak semakin berlarat-larat atau berdele-dele, datanglah ke Pengadilan Negeri Solo yang cuma berjarak sekitar 2,5 km dan bawa ijazah asli Anda kalau Anda punya ya. Bu Megawati sekitar bulan lalu sudah menyarankan agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya tanpa ragu. Nah, apa respons Jokowi? Katanya ijazah aslinya itu ada dan akan ditunjukkan di pengadilan dalam proses hukum. Berkali-kali ini dia katakan sampai kita sudah agak bosan ya. Nah, menghadapi manusia pelintut-pelintut memang tidak gampang. Di sini diperlukan ketegasan. Misalnya ini misal saja ya, PN Surakarta setiap pekan membuat surat panggilan ke Jokowi supaya datang ke pengadilan dan membawa ijazah aslinya. Kalau setelah panggilan ke-5 atau ke-6 tidak datang juga, maka dipanggil secara paksa. Ini pengadilan saya. Kemudian karena kita itu menghadapi Jokowi yang sulit, ya, manusia yang istimewa, ya, memang tidak mudah ya. Tentu dia akan cari alasan tidak bisa datang karena sakit keras, tidak boleh kena sinar matahari, kalau malam tidak boleh kena angin malam dan lain-lain. Jadi kita nikmati saja dagelan ijazah palsu Jokowi ini, ya. Terus kita amati ya, bagaimana cerita ijazah palsu Jokowi akan berakhir tragis. Barangkali sekian dulu, ini konten saya yang sangat singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Yusuf Kala sangat tegas sekali meminta agar Jokowi segera menunjukkan ijazahnya karena membuat gaduh dan tentunya ini adalah memecah belah bangsa. Dan Jokowi yang membuat onar sebenarnya di kasus ijazah ini karena tidak segera menunjukkan ijazahnya. Dan Yusuf Kala kita tahu adalah orang yang berpengaruh di negeri ini, tidak seperti kita-kita. Jika kita-kita
meminta agar Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, tentunya tidak akan digubris, dan tentunya jawaban Pak Jokowi akan menunjukkan nanti jika pengadilan yang menyuruh atau yang meminta untuk menunjukkan, lalu Jokowi baru akan menunjukkan. Akan tetapi ini beda lagi, yang meminta agar Jokowi ini menunjukkan ijazah adalah Pak Yusuf Kalla, yaitu mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, tentunya orang yang sangat berpengaruh di negeri kita ini, tidak seperti kita-kita ya tentunya ya. Dan kita semua tahu isu tentang ijazah ini tentunya sudah meresahkan masyarakat sekali ya, karena tidak ada selesai-selesainya dan tidak ada ujung pangkalnya, dan kita semua tidak tahu sebenarnya ijazah itu asli atau palsu ya. Tentunya ini menjadi terus-menerus perdebatan yang sangat serius ya di sebuah media tentunya, dan ini membuat kita semakin penasaran dan rasa ingin tahu sebenarnya ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Nah, tentunya untuk mengakhiri sebuah polemik tentang ijazah ini, salah satunya jalan tidak usah jauh-jauh dan tidak harus mengambil langkah-langkah yang begitu sulit ya, harus ke pengadilan, harus melaporkan orang, dan harus melaporkan masyarakat, atau harus menghambur-hamburkan uang atau mengeluarkan uang yang biayanya bukan sedikit tentunya untuk membayar pengacara atau relawan-relawan ya, relawan Jokowi khususnya. Tentunya tidak gratis ya, dan tidak ada yang cuma-cuma saja, tentunya mengeluarkan biaya. Akan tetapi kenapa Jokowi memilih jalan tersebut? Dan tentunya kita semakin berpikir, apakah sebenarnya jangan-jangan ijazah Pak Jokowi ini palsu? Itulah pertanyaan kita semua, sehingga rela mengorbankan uang yang jumlahnya tentunya bukan hanya sedikit. Kalau menurut kabar ya itu yang disebutkan oleh Pak Yusuf Kalla ya, miliaran tentunya ya. Jadi walaupun Pak Jokowi ini kita semua tahu Pak Jokowi adalah orang yang tentunya kaya raya karena mantan presiden 2 periode ya, dan kekayaannya sangat luar biasa. Kalau hanya untuk membayar pengacara tentunya tidak seberapa, dan uangnya tidak akan terkuras, dan misalkan keambil puluhan miliar atau ratusan miliar tentunya itu pun tidak seberapa ya. Akan tetapi jika kita berpikir secara logika, apakah iya jika kita mempunyai uang puluhan miliar hanya untuk mempertahankan satu lembar ijazah saja? Tapi di balik itu kita juga tidak tahu motifnya apa. Apakah sebenarnya kasus ini memang dipelihara sengaja dan rela mengeluarkan uang atau biaya puluhan miliar misalkan atau miliaran, akan tetapi demi agar kasus ini semakin naik dan populer dan menaikkan nama Jokowi, akan tetapi rela membayar beberapa puluhan miliar. Tentunya itu juga bisa dikategorikan masuk akal juga ya. Akan tetapi jika kita ya berpikir secara logika dan secara nalar, kenapa hanya mempertahankan satu lembar ijazah yang konon dikatakan asli katanya, akan tetapi harus rela mengeluarkan puluhan miliar, bahkan ratusan miliar misalnya? Tentunya ini sangat konyol sekali. Jika kita mempunyai barang yang asli, jangankan kok harus mengeluarkan uang 100.000 untuk mempertahankannya ya. Gratis saja tentunya kita juga akan cepat-cepat menunjukkan agar seseorang yang menuduh itu tahu bahwa kita ini memang punya ijazah asli atau barang asli, tentunya seperti itu ya. Karena nama baik itu tentunya juga perlu dipertahankan juga, daripada kita mempertahankan hal ini agar nama populer akan tapi kita dicaci maki setiap hari sama masyarakat misalkan, atau sama tetangga misalkan kita yang terjadi seperti Pak Jokowi. Tentunya kita juga tidak mau dicaci maki terus dan mempertahankan bahwa ijazah itu memang asli tapi didiamkan saja, tidak mau menunjukkan, tapi kita tiap hari dicaci maki oleh tetangga. Dan seperti Pak Jokowi juga setiap hari dicaci maki oleh masyarakat yang tentunya sangat banyak sekali yang mencaci maki Pak Jokowi, bahkan menyinyir Pak Jokowi ini bukan sedikit ya, tentunya jutaan masyarakat. Tapi kenapa Pak Jokowi rela mengorbankan hal tersebut, bahkan rela mempertahankan hal tersebut? Nah, pertanyaan kita semua, jadi kita
selalu akan berpikir ke arah sana. Ya, dugaan-dugaan kita, atau jangan-jangan sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini palsu, dan karena takut untuk menunjukkan, akhirnya rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, yaitu puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar untuk mempertahankan hanya satu lembar ijazah saja.